Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di permulaan tahun 2026 ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini di tahun ini kita masih diberikan keimanan, masih diberikan kesehatan,
sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya, dan semoga saja kelak semua keluarga kita termasuk umatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di sini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu perintahnya yang alhamdulillah kita laksanakan pada siang hari ini adalah sholat Jum'ah berjamaah. Semoga saja langkah kita dari tempat kita bekerja ke masjid ini sebagai saksi kelak di akhirat bahwa kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama rahmatan lil alamin, menaruh perhatian yang cukup besar terhadap persoalan akhlak. Rasulullah diutus di atas permukaan bumi ini untuk memperbagi akhlak yang mulia dan perilaku umat manusia pada masa itu yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau diutus, kehidupan di tanah Arab, di Jazirah Arab dihiasi dengan pekerti yang tercela, menyembah berhala, senang berjudi dan berzina, dan mencuri harta kabilah lain serta mabuk-mabukan, dan menyembelih dan membunuh bari perempuan, berbagai perbuatan tercela lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tu'ustu liyutammima makarimal akhlak." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya akhlak mulia ini, bahkan baginda Nabi pun diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Persoalan akhlak tidak berhenti sampai di situ, bahkan sampai tahun 2026 ini dan seterusnya. Apabila kita melihat di berbagai platform sosial media, banyak di antara kita, mungkin kita sendiri, kadang lupa dengan moralitas dan akhlak untuk memposting, untuk menghibah dan lain sebagainya. Maka dari itu, apabila kita merasa bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap kelak kita di akhirat bersama beliau, maka salah satu kuncinya adalah menjalankan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkat diutusnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tercela sedikit demi sedikit dapat dihilangkan. Meskipun beliau pada masa itu mendapatkan cobaan yang sangat berat sekali. Bahkan beliau dicaci maki, dilempari kotoran dan bahkan diancam untuk dibunuh. Namun baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah gentar sedikit pun dalam menjalankan misi mulia ini. Dengan bantuan para sahabat beliau terus berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Ahmad Al-Baid As-Saud, dari seorang penyair dari Mesir, pernah bersenandung yang sangat indah sekali. Beliau menyampaikan, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhamu dhahabat akhlaquhum dhahabu, yang artinya
Sesungguhnya kejayaan suatu umat, suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Jika akhlak telah hilang dari mereka, maka binasalah bangsa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak sebagai fondasi dasar, bahkan diceritakan dalam syair ini sebagai fondasi dasar berbangsa dan bernegara. Kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, marilah kita mulai dari kita khususnya untuk menanamkan pekerti yang mulia, akhlak yang mulia. Apabila akhlak kita sudah tertanam dalam diri kita masing-masing, insya Allah bangsa kita, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan apabila sebaliknya, maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sudah baik akhlak kita? Apakah sudah betul akhlak kita? Sehingga kita merasakan yang sedemikian rupa, maka tidak perlu kita mencela orang lain, maka tidak perlu kita mencela pemerintah A, B, C sampai Z. Kita yang wajib adalah mengintrospeksi diri kita masing-masing terlebih dahulu. Apakah akhlak kita, apakah kita sudah baik sehingga bisa menciptakan tatanan sosial yang baik yang membawa negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu urgensinya akhlak dalam kehidupan ini, menyebabkan para ulama terdahulu meluangkan waktu untuk menulis, untuk menyusun buku dan kitab khusus permasalahan akhlak. Al-Imam Az-Zarnuji menulis kitab Ta'lim Muta'alim yang secara khusus membahas tentang akhlak seorang penuntut ilmu. Ada juga Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari yang terkenal kitab Sahih Bukharinya secara khusus. Beliau mengumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan akhlak dalam kitab beliau yang berjudul Adabul Mufrad. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram yang merupakan kitab kumpulan fikih, akan tetapi bagian akhir beliau sertakan pembahasan yang berkaitan dengan akhlak. Begitu pentingnya dan urgensinya akhlak ini tidak akan pernah lekang termakan oleh zaman. Bahkan ada istilah yang mengatakan setiap hari harga, setiap hari biaya akan naik, akan tapi akhlak akan merosot. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak mulia adalah sumber kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Kesuksesan seorang pelajar manakala ia berakhlak mulia terhadap gurunya, terhadap masyarakat sekitarnya dengan sopan santun, lemah lembut ketika berbicara. Akhlak menempati posisi utama dan sangat penting dan khusus di dalam Islam. Biasanya seseorang yang akan dinilai orang lain berdasarkan akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan timbangannya kelak di akhirat menjadi timbangan yang sangat baik. Baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yud'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, fa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was-shalah. Yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya akhlak mulia ini. Bahkan orang yang berakhlak mulia kelak di akhirat memiliki timbangan yang derajatnya menyamai pahala orang-orang yang berpuasa dan sholat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menanamkan prinsip-prinsip akhlak yang baik, moralitas yang baik khususnya terhadap diri kita masing-masing dulu. Setelah itu terhadap keluarga kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita tanamkan akhlak yang mulia.
Apabila akhlak tertanam sudah baik di dalam sanubari kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Kalau akhlak mulia sudah tertanam di dalam jiwa seluruh kaum muslimin, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyertainya. Dan semoga saja kita semua termasuk orang-orang yang berakhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada penghujung tahun ini, tahun 2026 ini, marilah kita tidak ada salahnya, khususnya tidak ada salahnya membekali putra-putri kita, generasi kita, yaitu generasi yang insyaallah meneruskan bangsa kita, meneruskan pimpinan kita memiliki akhlak yang mulia. Apabila akhlak kita sudah bagus, insyaallah bangsa kita, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بل رؤوف رحيم. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم والمنكر والشيطان الكلمة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا وإن تغفر لنا وترحمنا الله العظيم يذكركم ولا تذكروا الله